juga terlepas dari namanya masalah, persoalan yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap permasalahan dan persoalan yang ada kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dan kami juga Tuhan Yesus. Untuk kami mau terbang tinggi lagi melihat itu semua Tuhan Yesus. Dan kalau masalah itu tidak ada artinya lagi kalau kami berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap persoalan masalah itu untuk meningkatkan iman kami, percaya kepadamu Tuhan. Kabar kami melihat, supaya kami bisa naik kelas iman kami nih Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini lagi. Kalau kami boleh di tempat ini kembali Tuhan. Ini satu anugerah bagi kami semua. Satu berkat bagi kami semua. Dengan hari yang baik, hari yang cerah. Dan kami boleh hadir ibadah. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami. Bagaimana pertolongan-Mu di hari-hari yang lalu Tuhan. Dan saat ini juga kami akan duduk diam Tuhan. Untuk mendengar sabda firman-Mu. Bila Tuhan Kau buka hati kami semua. Supaya kami dapat mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu jatuh dalam hati yang tanah yang subur itu. Dan hamba-Mu serahkan diri hamba dalam tangan-Mu saja Tuhan. Setiap perkataan, apa yang hamba ucapkan ini semua daripada-Mu, otoritas daripada-Mu. Biar nama-Mu yang saja ditinggikan, hamba direndahkan. Hamba tidak punya arti apa-apa Tuhan. Engkau yang berkuasa atas diri hamba ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua. Dan saat kami mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Oke. Saya bersyukur, terima kasih juga Tuhan kalau saya bisa di tempat ini kembali atas ya Tuhan dan undangan dari Pak Gembala Bapak Yani ya. Syukur, terima kasih. Saya lihat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian luar biasa, yang dahsyat. Saya percaya nggak ada yang khawatir kan ke gereja ya, nggak ada yang takut corona ya, nggak ada yang takut ya. Sampai ada himbauan apa segala nggak boleh salaman. Saya bilang enggak. Saya bilang saya di gereja tetap salaman, kita tetap butuh kontak untuk bersentuhan gitu ya. Nggak ada lagi cuman ya bukannya salaman begini tapi kita jabat tangan gitu kan. Ada satu komunikasi yang dalam kalau kita bersentuhan gitu kan. Saya bilang nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya kami juga sediakan hand sanitizer, tapi juga bukan kita mengandalkan itu ya, tapi kita mengandalkan Tuhan, lindungan Tuhan semuanya ini. Oke, saya nggak perlu mengenalkan diri saya lagi. Saya pernah kedua di tempat ini. Puji Tuhan kalau saya boleh membawakan lagi firman Tuhan. Mother Teresa. Saya senang dengan quote-quote-nya hamba Tuhan ini, suster atau Ibu Mother Teresa ini. Ya, Mother Teresa ini. Dia, Bapak Ibu tahu, dia melayani di Calcutta di India. Dia melayani semua orang yang sakit, apapun sakit kusta, sakit apapun juga dia layani dan tidak tanpa takut gitu. Jadi kayak kusta aja dia nggak tahu, apalagi corona segala gitu ya. Dia hamba Tuhan luar biasa tapi sudah meninggal ya. Melayani begitu luar biasa. Dia mengasihi orang-orang yang susah, mengasihi orang yang sakit, macam-macam sakit, dan dia rawat. Sebetulnya Mother Teresa ini juga seorang yang kaya, bukan orang yang miskin, orang kaya, tapi dia baktikan hidupnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ada satu cerita kisah dari Mother Teresa ini. Suatu hari dia sedang merawat seorang pendeta Hindu di India. Pendeta ini dia rawat dengan baik, dia sakit, ya itu rumah sakitnya di sana cuman agak ini ya kan nggak ada ranjang, ada kasur-kasuran di lantai semuanya itu. Dia merawat orang pendeta Hindu ini. Suatu hari pendeta Hindu ini bertanya, kenapa kamu merawat saya? Mother Teresa tahu nggak katanya? Sebetulnya saya mau membunuh Anda. Saya mau membunuh Anda. Mother Teresa kaget, kenapa? Karena begitu banyak orang datang kepada Anda, anak-anak sekolah, anak-anak kecil atau segala datang ya, belajar sekolah minggu dan lain, kau rawat mereka semua. Kami benci Anda. Dia bilang itu, kami benci Anda. Tapi Tuhan ada satu kata yang luar biasa Mother Teresa katakan. Karena Tuhan Yesus mencintaiku dan suruh aku mengasihimu, maka aku harus lakukan karena Dia sudah melakukan padaku. Satu quote yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah mencintaiku dan aku disuruh untuk mengasihimu. Dia nggak pandang bulu untuk mengasihi siapa saja. Dan harus lakukan karena Dia sudah melakukan padaku. Pada saat itu juga pendeta itu nangis dan bertobat. Mother Teresa tidak melakukan apa-apa khotbah yang luar biasa, khotbah yang dahsyat, enggak. Dia hanya tunjukkan dirinya
sebagai hamba Tuhan, tunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi saya. Dia tidak melakukan mungkin dengan hal-hal yang luar biasa, yang aneh-aneh, enggak, sederhana sekali. Tetapi hidupnya membawa dampak. Hidupnya banyak orang bertobat. Hidupnya dia tunjukkan, melihat orang semua melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini namanya kasih, gitu kan. Oh, mengasihi Tuhan Yesus seperti ini. Kita nggak perlu banyak cakap, nggak perlu banyak bicara. Mungkin saya bukan merendahkan atau ini kita mesti berdoa yang luar biasa. Perlu doa, bukan saya bilang nggak perlu doa. Ya, berdoa yang biasa, atau main musik yang luar biasa, atau khotbah yang luar biasa. Wah, katanya lihat diulang itu. Atau ya macam-macam yang luar biasa. Kita cukup sederhana saja. Kita bisa melakukan, tunjukkan Tuhan Yesus siapa. Bahwa hidup kita punya dampak. Saya cuma buat tema ini, hidup yang membawa dampak. Hidup yang membawa arti bagi orang lain. Hidup yang punya jadi hidup ini mempunyai berkat bagi orang lain. Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah terima keselamatan itu, kita sudah terima kasih karunia Tuhan itu. Mestinya kita nggak bisa terima karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan keselamatan itu, ya. Dan kita mau tunjukkan pada orang lain. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Tuhan hari ini katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Terangmu bercahaya di depan orang. Tunjukkan kalau kita anak Tuhan, tunjukkan terangmu itu. Banyak orang, ini soalnya bukan soal ya perbuatan yang luar biasa tadi, tunjukkan aja apa yang kita bisa lakukan. Tuhan, terangnya, terang dari Tuhan Yesus itu. Perbuatan yang baik memuliakan Bapa di surga. Kita seringkali hidup kita bukan menjadi terang. Hidup kita menjadi batu sandungan. Hidup kita menjadi kekecewaan orang lain. Hidup kita mungkin bisa bikin murtad orang lain. Mungkin saya pernah cerita kali, mulut kita bisa bikin murtad orang lain. Bisa. Iya. Satu hari ada seorang, saya ulang lagi, satu hari ada seorang seorang bapak. Buat apa saya ke gereja? Ngapain saya ke gereja? Istri saya setiap hari ada di gereja. Ada hari Minggu ibadah, hari Senin ada komsel, hari Selasa ada PA, hari Rabu ada doa, mungkin doa urang, ada doa syafaat, hari Kamis ada WB, Jumat ada kegiatan besok dan lain-lain. Tapi mama saya dimaki, Pak. Mama saya dimaki, buat apa saya ke gereja? Kalau begitu, tunjukkan cahaya kita bahwa kita anak Tuhan. Amin. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha, diajak makan siang, seorang pemilik bank. Bank itu rencana dia mau jual kepada satu bank terbesar di Indonesia juga. Diajak makan saya bertiga dan pemilik bank dan ada bukan wakil dan asistennya lah untuk kepercayaannya biasa. Dia bercerita juga, waktu saya mau jual bank ini, saya diundang satu ibadah persekutuan doa, pemilik dari bank terbesar di Indonesia juga. Tetapi begitu ibadah selesai dia buka pintu, mulutnya maki-maki pegawainya, sampai saya shock. Saya bilang, hari itu juga saya tidak mau jualan, saya tidak mau deal, saya batalkan. Kok orang Kristen begitu? Ini orang dari Katolik ya. Kok orang Kristen begitu ya? Biarlah terang kita bercahaya menjadi berkat. Tadi kesaksian ibu luar biasa juga menjadi berkat kita semua ya. Itu pertolongan Tuhan, itulah kesaksian segala itu yang membuat kita bisa menjadi kuat seperti itu. Biarlah terang bercahaya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat ya. Semuanya. Tuhan pasti itu kasih rohnya. Saya waktu beberapa tahun lalu ya, Tuhan berikan rohnya supaya kita mampu melakukan perkara luar biasa Tuhan. Perkara dahsyat supaya kita bercahaya. Bercahaya maksudnya bukan bersinar kayak lampu gini, tapi orang bisa melihat kita bagaimana Kristus itu. Seperti Mother Teresa tadi. Orang bisa melihat orang yang penuh kasih, orang yang tidak melihat
waktu sakit tidak pilih-pilih sakit, oh ini sakit kusta saya nggak mau urusin, atau ini sakit ini aja yang pilek aja saya beresin, enggak. Dia bertunjukkan kasihnya. Hari ini kita mau belajar ya, bagaimana hidup yang memberi dampak. Ya. Kita sebagai orang percaya jadi hajaan, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita minggu datang duduk tepuk tangan, pulang minggu depan datang lagi ya, dengar ibadah, duduk panasin bangku, pulang lagi. Tidak ada artinya hidup ini. Tuhan kasih keselamatan kita, Tuhan bekerja sama dengan kita untuk berkarya di muka bumi ini ya. Jadi bukan hanya sebagai, kita kadang-kadang cuma hanya mikirin lahir, di sekolah, lulus sekolah, ya mahasiswa gitu ya, sekolah SD mahasiswa, bekerja, kawin, punya anak, mati. Enggak, tapi kita punya tugas yang lain yang Tuhan berikan bagi kita supaya hidup kita berdampak. Bagaimana kita hidup berdampak? Pertobatan yang memberi dampak. Saya percaya Bapak Ibu semua bertobat, sudah bertobat. Sekali doang apa berkali-kali? Kita kalau bertobat harus berkali-kali. Kadang hari ini kita buat dosa, harus kita bertobat. Ya bertobat ada yang bilang kan, oh saya terima Tuhan Yesus pada tahun 80, 90, 80 mungkin. Oke, benar. Tapi kadang-kadang kan dalam hidup ini kita tidak lepas dari namanya kesalahan. Di dalam hidup ini tidak terlepas dari namanya kita berbuat kesalahan itu. Gini, dalam hidup kekristenan, kalau kita masih dalam pikiran aja, itu udah dosa, ya. Makanya kita mesti bertobat setiap hari. Belum melakukan penipuan, belum melakukan kejahatan, baru berpikir aja, itu sudah dosa. Ya, kita seperti itu kan, melihat saja wanita itu mengingini, itu udah dosa kan, udah berzina gitu. Seperti itu. Jadi makanya kita setiap hari kita harus bertobat. Kalau kita melakukan salah, kita harus bertobat. Ada satu cerita kisah. Baca ya. Lukas 19 pertobatan yang memberi dampak. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang itu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah pertobatan yang memberi dampak. Sakeus kita tahu pemungut cukai, dia dipercayakan oleh orang Romawi untuk mencukai orang Yahudi, tetapi dia juga korupsi gitu ya, suka dia ambil, mungkin dia lapornya, dia tagihnya 4, lapornya 2 gitu, seperti itu ya. Tetapi pada waktu dia terima Tuhan Yesus, waktu dia Tuhan Yesus lewat dan mau datang ke rumahnya, dia naik pohon ara kan, karena dia pendek. Saya Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Dia naik pohon ara, kemudian dia bilang, Sakeus turunlah, aku mau ke rumahmu gitu kan. Dan di dalam rumah itu ada dialog semuanya, dan sampai Sakeus bertobat. Pertobatan yang memberi dampak. Pertobatan, waktu dia bertobat dia memberi dampak. Dia bilang, aku akan mengembalikan. Kalau ini setengahnya, kalau aku peras 4 kali lipat semuanya. Bagaimana hidup kita saat ini? Pertobatan kita memberi dampak apa enggak? Banyak orang berkata bertobat. Tetapi nampar istri masih jalan terus. Mungkin nendang istri. Jalan terus. Oh, saya ke gereja begini, bertobat begini, nyanyi puji Tuhan, haleluya, pujian haleluya. Mulut kita masih maki-maki orang. Mulut kita masih mengutuki orang. Kalau kita bertobat, kita mesti punya dampak. Tadi mulut kita mungkin bisa maki-maki orang. Apalah gitu, ya maaf, kata bego, bodoh, apa dan lain semuanya. Tapi kita coba, kalau kita sudah bertobat, tunjukkan kalau kita punya dampak. Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita bisa mengampuni. Saya ngampuni. Mulut kata-kata yang menjadi berkat. Jangan lagi kita sudah bertobat, katanya bertobat gitu aja, tapi dia memberi dampak. Malah orang makin sebel sama kita. Ya, jangan sama dia deh, bisnis. Pelayanan sama dia nggak enak. Ini nggak enak. Gitu. Kalau dia datang, alasannya udah cepet-cepet minggir. Gitu ya. Saya percaya di sini nggak ada, semua luar biasa di sini. Amin. Ya. Dalam hidup ini kita harus memberi dampak.
Waktu kita bertobat pun seperti Sakyus harus sudah menunjukkan dampaknya itu. Kita mungkin mungkin ada melakukan penipuan, korupsi dan lain-lain. Kalau kita bertobat, kita memberi dampak. Kita nggak lagi lakukan penipuan itu. Saya kemarin dengar kesaksian juga dari seorang anak muda. Dia belajar bagaimana, dia seorang pengusaha, seorang bahasa luar biasa, tapi dia bersaksi, dia mengakui sepanjang hidup saya sebelumnya, saya melakukan manipulasi pajak katanya. Tapi sejak saya ngerti Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya tinggalin itu semuanya. Saya tidak membuat pembukuan ganda, saya membuat laporan pajak yang sesuai apa yang bisnis saya jalankan. Saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang penipuan gitu. Sampai dia bilang saya salah. Dia bilang saya salah, pernah salah, ditangkap polisi, salah jalan itu. Tilang aja Pak. Sampai polisinya bingung katanya. Sampai sopirnya bingung. Pak, ditilang biasanya kasih duit katanya. Enggak, tilang aja katanya. Terus kemudian ada hal-hal yang lain juga. Teman-teman bisnisnya juga buat laporan apa segala. Bener lu begini katanya. Bener, sekarang gue nggak mau gini. Itu sampai teman-teman bisnisnya semuanya kaget. Yang tadinya suka menipu, dia pengen tunjukkan kepadanya bahwa pertobatan yang memberi dampak. Kita nggak akan bisa merubah kalau tidak dari diri kita sendiri. Satu hari saya pernah diundang untuk kasih speech atau bicara dalam, Bapak Ibu tahu ada kegiatan transformasi gitu ya, transformasi kota. Ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa orang juga datang semuanya. Saya bilang, mungkin mereka pada kecewa kali saya rasa itu. Saya bilang, kita bikin transformasi kota, transformasi bangsa, transformasinya doa bersama para hamba-hamba Tuhan luar biasa gitu ya. Dari agama Islam, dari Hindu, Buddha, Katolik, kumpul semuanya. Berulang-ulang kali. Saya bilang, transformasi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa transformasi diri kita sendiri, saya bilang percuma bikin beginian transformasi Indonesia, transformasi kota. Saya nggak tahu daripada kemana kali saya sama saya. Gitu. Biaya besar-besar segala, buat apaan saya bilang? Kita harus transformasi diri kita dulu, baru kita bisa transformasi ya, keluarga, gereja, mungkin kecamatan, kota, bangsa, dunia. Kalau kita nggak ada pertobatan, kita masih, gereja antara gereja masih bersaingan. Gereja sama gereja masih bersaingan. Ini gereja gua, ini gereja lu, ini gereja gua yang luar biasa, mega church, ini yang gereja kecil. Kita semua itu nggak akan bisa jadi transformasi sebenarnya. Cuma saya bilang nggak ada artinya ini semuanya. Tuh cobalah mulai dari diri kita. Makanya Bapak Saudara sekalian, kalau kita mau ada suatu transformasi yang besar, ada pertobatan yang memberi dampak dari kita semua. Mungkin tadi ibu tadi, saya agak berat berdoa. Oke, kita belajar lagi, bangun kembali lagi, kita bangkit kembali lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, mungkin sudah malas baca firman Tuhan, sudah malas ini, bangkit lagi. Saya rajin lagi membaca Alkitab, saya rajin lagi melayani Tuhan, saya rajin lagi untuk ke gereja. Membawa dampak. Jangan kita hanya sudah terima Tuhan Yesus, terima pertobatan, tapi tidak membawa dampak, malah menjadi batu sandungan orang lain. Banyak yang hamba-hamba Tuhan, saya ketemu banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Ya. Oke, next. Pelayanan yang memberi dampak. Kita sebagai pelayan-pelayan harus memberi dampak. Amen. Kalau arti pelayanan, ya kita baca dulu ayatnya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ambil contoh dari Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia selamat ya 33 tahun, tapi selama 3,5 tahun dia melayani di pekerjaan Tuhan, dan Bapaknya seperti itu, memberi dampak yang luar biasa. Dan sampai hari ini pekerjaan itu sampai masih ada.
dampak dari seorang pelayan Tuhan Yesus. Dia muridkan yang murid-muridnya memberikan dampak bagi seluruh dunia. Hanya dari 12 muridnya dia bisa merubah dunia ini. Itu pelayan yang memberi dampak. Kita nggak usah banyak lah pelayan, Bapak bisa baca cerita semuanya. Tapi ini Tuhan Yesus tahu dia melayani untuk memberi dampak. Banyak orang bertobat, banyak orang mengenal kasih Bapa, tahu kasih Bapa. Murid-muridnya Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu tahu murid-murid Tuhan Yesus, semuanya matinya tidak baik gitu ya. Ada yang dipancung, ada yang disalib di balik. Thomas juga itu ada yang selamat ya, ada Yohanes ya cuma digoreng, Tuhan tolong gitu ya, digoreng, dibakar, dimasak, Tuhan tolong. Tapi semuanya matinya tidak, tapi dia membuat dampak sebenarnya. Kalau kita pelayanan, inti dari pelayanan apa sih? Untuk membuat orang yang kita layani merasakan sukacita dan kepuasan. Kalau kita sebagai pelayan, kita kan misalnya pelayan makan, pelayan restoran. Kita mau buat customer kita senang kan? Kita mau buat customer kita sukacita. Sama juga kita pelayanan, membuat yang kita layani merasakan orang lain yang kita layani akan merasakan sukacita dan kepuasan. Pertanyaannya saya, kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mengaku pelayan Tuhan, saya percaya semua di sini pelayan Tuhan. Kalau kita mengaku pelayan Tuhan, mau pemuji, pemusik, pelayan altar, pelayan sekolah minggu dan lain-lain, apakah Tuhan merasakan sukacita setelah kita dengan melayani? Apakah Tuhan merasa sukacita setelah kita melayani? Introspeksi bagi diri kita. Saya juga selalu introspeksi. Setiap firman Tuhan saya sampaikan, Tuhan, saya nggak mau orang memuji saya. Saya nggak mau perkataan orang, waduh hebat firman Tuhan, oh memberkati, sedang enggak. Saya nggak mau. Saya mau Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Setiap pelayanan saya coba mau buat Tuhan semuanya. Gitu ya. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, pemuji, pemusik, pelayan sekolah minggu, apakah engkau melayani menyukakan Tuhan? Apakah kita main musik? Maaf, saya bukan namanya. Kita cuma karena kita jago main. Kita jago aja. Pemusik. Atau kita nyanyi karena kita jago aja, suara kita bagus. Tapi apakah itu pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan? Amin. Saya pernah lihat. Kalau cuman pemuji musik, ya ini ada seorang hamba Tuhan juga. Gue bisa panggil orang-orang pemusik, pemuji yang luar biasa untuk main di gereja gue, katanya. Kalau cuman seperti itu doang. Pemuji, pemusik Kristen banyak yang luar biasa, gue bayar semua bisa. Kalau kita nggak mau melayani dengan benar-benar. Tapi kita mau belajar hari ini. Pada waktu kita mainkan musik, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Atau kita main musik, pikiran kita kemana-mana. Aduh, ntar siang gue makan nasi campur di bawah. Aduh, pacar gue nungguin, aduh kok ini ibadahnya nggak selesai nih. Pikiran kita kemana-mana semuanya. Tapi mau nggak kita belajar? Pelayanan kita memberi dampak, menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita memuji, menyanyi, menyanyikan. Siapa semuanya di sini lah. Pada waktu kita memuji, menyanyi, kita menyukakan Tuhan nggak? Dampak kita bagaimana? Atau kalau kita sebagai pelayan gereja, ya tadi pelayan Tuhan, apakah sudah jemaat merasakan sukacita setelah pelayanan kita berikan? Waktu kita memuji Tuhan, kita ngajak ayo jemaat kita tepuk tangan, ayo jemaat musik. Apakah pelayanan sukacita? Ada jemaat itu sukacita? Atau jemaat itu menjadi malah, ini lama banget. Ya lah, misalnya ya komplain lah macam-macam. Kita introspeksi semuanya. Kalau kita mau pelayanan kita beri dampak, kita mungkin untuk bisa mempersiapkan pelayanan kita lebih baik. Waktu acara Natal biasanya kan gitu kan, acara Natal, udah dari bulan November udah latihan buat Natal. Tapi waktu pelayanan buat hari Minggu, udah jam 9 aja datangnya kita latihan. Kita ngeflow.
Pemusik begitu biasanya kan, udah kita nge-flow aja katanya. Ayo kita mau sekarang berubah. Amin. Pelayanan kita melihat Bapak Ibu juga sebagai ini kan jemaat semuanya, bukan sebagai kita sebut pelayanan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Pada waktu engkau menyanyikan pujian tadi, bagaimana hatimu? Bagaimana sikapmu? Apakah engkau sikap masih ada yang masih main komputer, handphone? Ya, angkat tangan, tapi tangannya masih sibuk dengan WhatsApp atau dengan yang lain-lain gitu. Kalau kita memuji Tuhan, kita mengaku pelayan Tuhan, kita mau menyenangkan Dia. Hati kita tertuju pada Tuhan. Hati kita, pujian kita hanya buat Tuhan. Kita udah nggak pikirin yang suasana lainnya. Biarlah kita mau belajar. Kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan altar dan lain-lain, kita belajar. Tuhan senang nggak hari ini buat kita? Atau Tuhan kecewa? Maaf lagi, saya bilang, saya pernah juga melihat pemain musik, pemain gereja, kalau turun dari pelayanan, dia rokok. Kita tahu bukan, saya pernah berdebat dengan hal ini, dengan ini semua. Nggak ditulis di Alkitab, merokok itu dosa, gitu bilangnya. Gue nanya, kita tubuh kita bait Allah dan lain-lain. Saya juga terakhir saya bilang, lu baca di box rokok itu apa tulisannya? Merokok mengakibatkan kanker, terus cacat janin, dan lain-lain itu semua, paru-paru itu segala gitu kan. Nah, sekarang ya paru-paru. Saya bilang, ini saya ada makanan, udah basi 3 hari, lu mau makan nggak? Racun atau makanan ini, lu mau makan nggak? Enggak. Sedangkan rokok ditulis jelas-jelas, ini beracun. Yang bego siapa? Saya tanya gitu aja. Nggak usah pakai firman Tuhan lah. Yang bego siapa? Lu atau siapa? Udah ditulis ini racun. Yang bego lu. Udah nggak usah pakai debat firman Tuhan. Baca aja gitu. Udah tahu ini racun, lu makan, lu minum, lu cobain. Lu saya kasih roti ini 2-3 hari aja mau makan, tapi udah expired dan lain-lain semuanya. Tapi ini udah ditulis. Lu baca, lu pikir aja deh. Saya nggak mau debat. Gitu. Oh, di Alkitab nggak ada tulis rokok bahaya dosa dan lain-lain. Ya, itu ada mesti pelayan Tuhan. Ya, kita mesti jaga kekudusan, menjaga kehidupan kita benar-benar. Karena kita, saya bicara pelayan altar ya. Kita akan membawa jemaat naik ke Gunung Kudus Allah. Amen. Kita membawa jemaat itu naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin saat itu jemaat sedang dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam ketakutan. Kita ajak mereka ketemu dengan Tuhan Yesus itu. Supaya pada waktu ketemu Tuhan Yesus, jemaat itu ada malam kebebasan, ada sukacita, ada kegembiraan. Karena kalau orang ketemu dengan Tuhan Yesus pasti berbeda. Paulus ketemu Tuhan Yesus berbeda. Sakius ketemu Tuhan Yesus, dia bertobat berbeda. Perempuan yang punya istrinya 5 itu ketemu Tuhan Yesus, dia berbeda. Orang gila ketemu Tuhan Yesus, dia pulang berbeda. Dia nggak bisa tahan buat untuk berteriak-teriak memuji Tuhan. Orang mati, anak muda yang mati, waktu ketemu Tuhan Yesus ada kebangkitan. Kita sebagai pemuji, pemusik, ajak jemaat untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Dan kita juga jemaat. Pada waktu nyanyi, pada waktu muji Tuhan, kita juga mulai dampak. Menguatkan satu sama lain sebelahnya. Mungkin orang kita sebelah kita tahu, ini dalam permasalahan, Bapak ini dalam masalah, mungkin dalam perekonomian. Tapi pada waktu kita memuji Tuhan bisa transfer sukacita itu kan. Aneh ya, dia dalam keadaan kesulitan, tapi dia sukacita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini biarlah pelayanan kita membawa dampak. Bukan di gereja aja, di luar juga. Ya, di luar gereja kita nggak dampak. Buat bilang benar, kamu seperti Kristus. Ada Kristus dalam hidupmu. Kita nggak perlu khotbah capek-capek seperti Mother Teresa. Kita nggak perlu, cuma kata tunjukkan kasihnya, sinarnya juga nampak. Orang bisa bertobat. Pelayanan yang memang nampak.
pertobatan beri dampak, pelayanan kita beri dampak. Kalau pelayanan kita beri dampak, itu semua saya percaya sunter bertobat penuh tempat ini. Karena Bapak Ibu punya dampak. Bukan di gereja, kita di kantor, di rumah tangga, punya dampak. Persembahan yang memberi dampak. Kita bicara uang sekarang. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bicara tentang kuantitas. Kalau kita nabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita nabur banyak, akan mendapat banyak. Sama aja kalau kita petani, naburnya cuma semeter persegi doang, pasti dapat semeter persegi. Tapi kalau kita 10 meter persegi, hasilnya 10 meter persegi, gitu kan. Kalau bicara ini, yang ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bicara dengan kualitas. Kalau ayat 6 bicara kuantitas, ayat 7 bicara kualitas. Kita memberi sedikit, akan menuai sedikit. Ayat 7, berikan menurut kerelaan hati. Kalau kita, kualitas kita, mau memberi aja sedih, mau memberi aja mau ini paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita, memberikan sukacita. Seringkali kan kalau kita acara Natal atau acara Paskah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengadakan acara Natal, gitu ya. Nanti kita akan buka untuk sumbangan, udah mulai ramai deh. Itu sumbangan lagi, gereja bikin tabit melulu, gitu kan. Mengeluh semuanya gitu kan. Itu paling, wah udah, oh kita mau pergi ini besuk atau mau pergi kunjungan dan lain, minta donasi gitu. Udah ngomel semuanya. Wah sumbangan lagi, minta duit mulu gitu. Kita mau belajar. Kalau kita bertobat, kita sudah terima berkat Tuhan luar biasa. Dari Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat itu, keselamatan itu. Kita juga mau waktu memberi, kita punya dampak. Tuhan nggak makanya kembali lagi. Tuhan bukan menilai, oh harus semua orang nyumbang 1 juta itu baru terbaik, enggak. Tetapi yang terbaik menurutmu, kemampuanmu juga. Kalau engkau bisa mampu 100.000, kenapa enggak kamu bikin 100.000? Kalau engkau mampu 50.000, yang terbaik buat saya bisa mampu dulu, berikan 50.000 dulu, Pak. Dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sukarela. Itu semua nanti akan kembali lagi pada kita. Berkat-berkat yang kembali pada kita. Seringkali kita di mall, traktirin temen, keluarin 100.000, nggak beban, nggak berat. Tapi kita kalau mau kolek, kita keluarin 100.000, kayaknya mikir. Ada tukerin duit nggak? Tukerin duit nggak nih? Tukerin duit atau belanja dulu di bawah di Indomaret, Superindo tukerin, gue beli permen aja biar dapat uang kecil buat ke gereja atas. Kita buat jajan bisa berani keluarin duit. Buat sesuatu yang kita ingin bisa berani bayar mahal. Tapi kalau pas gitu ada kolektor datang, cari dulu. Kita mau belajar, mau dampak. Setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 cerita, 4 cerita dia di firman Tuhan. Ya. Orang yang coba mau menipu Tuhan. Orang yang mau coba mengambil keuntungan dari hal uang. Kalau Bapak Ibu Akan tahu cerita di Perjanjian Lama, Akan dia bilang, Yosua bilang, Tuhan suruh bunuh semua itu tentara, kemudian jangan diambil barang itu milik musuh gitu ya. Tetapi Akan ini mengambil, dia simpan di tendanya. Akhirnya kematian. Bapak Ibu tahu Gehazi, pelayan Elia. Waktu Naaman sembuh dari sakit kustanya kan, Sungai Yordan itu udah 7 kali itu, dan dia minta
Kalau si Naaman mau kasih ke ya, enggak, saya nggak mau terima duit, Tapi akhirnya si Gehazi kejar si Naaman ini, oh saya minta uang ini buat ya minta uang gitu kan. Akhirnya dikasih uangnya, tetapi apa? Ustaknya jatuh ke Gehazi. Kita jangan bermain-main dengan juga. Kemudian ada Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira. Ini duitnya dia, uangnya dia sudah berjanji untuk memberikan uang itu untuk gereja. Tapi waktu itu dia kasih, gede juga nih duit gue udah jual rumah, gereja udah 1 miliar dapat, 1 miliar mahal. Kalau gue kasih gereja sayang juga nih. Udah deh, gue kasih 500 juta aja deh, 500 juta gue kasih. Petrus nggak tahu, hamba Tuhan nggak tahu, Pak Yani nggak tahu, ini, dia kasih, mati juga. Kita dari hal-hal ini kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara, uang. Kalau kita memberikan yang terbaik, berikan. Kalau kita sudah komitmen jalankan. Kita juga mencari keuntungan dari gereja, cari keuntungan dari pelayanan, cari keuntungan dari setiap kita dalam hal pekerjaan Tuhan. Banyak contoh-contohnya. Ujung-ujungnya kebinasaan. Ya. Biarlah kita dampak namanya. Waktu Anda memberi kolektor juga melalui sukacita. Waktu Anda tahu ini ada perpuluhan, harus saya kembalikan uang ini milik Tuhan 10%. Tuhan meminta 10%. Bukan Tuhan kekurangan duit, bukan Tuhan gak punya duit, tapi Tuhan mau lihat ketaatan kita. Itu aja. Benar gak taat? Kalau kamu benar-benar taat, Tuhan bilang apa? Ku buka tingkap-tingkap langit, curahkan untuk kita semua. Tuhan cuma mau melihat ketaatan kita. Benar gak kalau kau anak Tuhan? Ikutin gak perintahnya Tuhan? Kita belajar ya. Dalam memberi kita punya damai. Uang, saya percaya gereja ini kan sewa, mesti bayar pakai uang, nggak bayar bisa pakai doa. Bayar listrik mesti pakai uang, bukan pakai doa. Bayar kebersihan pakai uang. Untuk ya jadi kita memberi dalam ke gereja tempat ini, kita bersih perpuluhan, kita akan dikelola dengan baik ya. Ini untuk memberkati kita semua lagi. Bukan yang pakai buat seenaknya, gembalanya atau pekerjaan Tuhan, enggak. Buat kembali lagi untuk kita, Bapak Ibu yang merasakan berkat itu Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu memberi gereja ini, Tuhan memberikan berkat. Kalau bicara berkat, Bapak Ibu jangan bicara berkat kalau itu soal uang aja ya. Bicara berkat itu kedamaian, sukacita, sejahtera, kesehatan, itu berkat. Sedikit menyimpang, bukan menyimpang, saya mau bicara setiap kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cuma bicara sedikit supaya saya membuka ini. Setiap kejadian dalam hidup ini adalah berkat. Setiap masalah yang ada dalam hidup ini adalah berkat. Jadi Bapak Ibu jangan mengkotak-kotakan berkat itu. Oh kalau project saya goal, ini berkat. Kalau project saya nggak goal, ini saya apes. Kalau saya ini berhasil, wah ini saya diberkati. Kalau saya ini nggak berhasil, saya kena kutuk. Semua yang kita hadapi hari-hari itu, mau kata orang berhasil dan tidak berhasil, mau gagal dan tidak gagal, itu adalah berkat. Karena dalam Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam semuanya bagi segala hal untuk anak yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Jadi mau itu bilang orang rugi atau mau bilang gagal, itu adalah kebaikan. Jadi itulah berkat. Jadi jangan bilang, aduh gue lagi apes nih. Enggak. Gue lagi sial nih. Enggak. Itu adalah berkat juga Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kita nggak tahu ini gagal proyek kita. Tapi mungkin di ujung sana, nanti takut tidak bisa terbayar, ada penipuan dan lain-lain. Tuhan batalkan dulu di sini. Tuhan cut dulu di sini. Kita pikir, aduh kecewa Tuhan. Tuhan saya mesti dapat untung gini-gini. Kita nggak tahu. Jalan disangka lurus, tapi ujungnya maut gitu kan. Nggak misal. Ya, kita bicara berkat itu dulu. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu jangan, oh gue lagi apes, nggak boleh ada kata apes, gue lagi sial, nggak boleh kata itu. Kita semua berkat, gitu ya. Nah,
Amin. Oke, nah kembali lagi nih. Jadi kita belajar untuk memberi yang terbaik. Kita belajar untuk memberikan Tuhan yang terbaik, nilainya terbaik dalam sukacita, kualitas dan kuantitas. Ya. Keluarga yang memberikan pertobatan, pelayanan, pemberian yang terbaik, yang memberi dampak. Keluarga yang membawa dampak. Saya akan bagi beberapa, ayah, ibu, dan anak. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana bapak-bapak saat ini? Engkau yang bapak-bapak saat ini, apakah engkau mendapatkan hinaan? Atau engkau mendapat disepelekan? Apakah engkau tidak mendapat wibawamu? Kamu belajar dari Nuh yang bawa dampak. Orang lain boleh ngomong apapun juga, tapi keluarganya hormat. Karena dia tahu bapak saya bergaul dengan Allah. Bapak saya nggak pernah salah. Bapak saya benar karena dia bergaul dengan Tuhan. Itu sebagai seorang ayah punya dampak bagi keluarganya. Punya dampak, punya arti bagi keluarganya, bagi istrinya. Mungkin istrinya dicela-cela sama teman-temannya, istrinya, suami lu bego suami lu gila, suami lu gila. Tapi enggak, suami saya enggak. Suami saya benar. Saya tunduk dan taat kepada dia. Karena bergaul dengan Allah. Pagi hari ini, bapak-bapak, suami-suami, ayah-ayah, hiduplah bergaul dengan Allah. Hiduplah dekat dengan Allah. Kalau kau mau punya dampak dalam keluargamu, hiduplah bergaul dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang lain katakan apapun juga, tetap keluarga hormat. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hari ini saya cuma mengimbau bahwa bapak, ayo kita bergaul dengan Allah. Siapapun sebagai seorang ayah. Bagi ibu, Amsal 31 ayat 10-31, bapak bisa, ibu bisa baca di rumah. Istri yang cakap, siapakah mendapatkannya? Lebih berharga daripada permata. Ini adalah kalau bapak, ibu-ibu bisa baca di Amsal 31 ini dari ayat pertama sampai terakhir 31. Itu mengenai cerita tentang ibu-ibu. Istri yang cakap, istri yang pagi-pagi dia mengingsingkan lengannya, dia bekerja, dia mengatur pembantu-pembantunya, dia mengatur anak-anaknya, dia mengatur makanannya. Istri yang cakap siapa namanya, dia berharga dari permata. Seorang ibu. Proverbs. Dia bekerja, dia bangun pagi-pagi melayani suaminya, melayani. Kita bagaimana ibu-ibu? Bangun jam 9, jam 10 masih ngantuk, biarin suami gue pergi aja lah. Biarin ya, anak-anak mau sekolah mau makan apa, kita jajan aja, kasih duit aja lah. Ya saya bukan maaf kalau ini, udah kasih aja ke suster aja yang ngatur lah. Saya capek, saya mau shopping, saya mau jalan-jalan, saya mau nonton telenovela, saya bodo amat. Nonton ini, nonton itu, saya sibuk dengan arisan, saya sibuk dengan ini dan ini. Ayolah, kalau kita ibu-ibu mau punya dampak bagi keluarga kita lakukan perintah firman Tuhan ini. Sehingga dicatat juga, suamimu dikatakan dihargai di pintu gerbang. Amen. Ditulis di sini. Sehingga suamimu tidak dicomokkan. Suamimu suatu cowok yang luar biasa, yang dianggap pemimpin, dia jadi akan dianggap pemimpin, dianggap luar biasa karena ada istri yang mendukungnya. Istri yang takut akan Tuhan, istri yang benar-benar firman Tuhan, istri yang punya dampak bagi keluarganya, istri yang punya dampak bagi anak-anak, istri yang punya dampak bagi suaminya. Hidup ini harus punya dampak. Terakhir, anak. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Anak muda, jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang ada firman Tuhan, katakan, lakukan. Kalau engkau ingin umur panjang, firman Tuhan katakan, hormati orang tua.
Kalau kau ingin diberkati luar biasa, hormati orang tuamu, taat kepada orang tuamu. Mempunyai dampak, dan itu mendampak itu bagi teman-teman. Kok lu takut sama orang tua, kok lu taat sama orang tua? Oh, gue sih nggak mau gitu, itu atur-atur. Beda kita sama mereka. Tunjukkan kita sebagai anak muda, sebagai orang yang anak taat. Teman-temannya pada nyontek, gue nggak mau nyontek, gue mau belajar sungguh-sungguh. Teman-temannya mau macam-macam melakukan hal-hal yang mungkin minuman keras, judi, seks sebelum pernikahan apa segala. Saya tidak melakukan itu. Saya menjaga kekudusan saya. Saya mau menjaga sebagai firman Tuhan. Saya tidak mau melakukan itu. Biarin, saya tidak mau tahu lagi itu. Saya mau tinggalkan. Mungkin saya tidak mau lagi itu. Hidup akan membuat dampak. Mungkin orang-orang akan mengatai, iya, anak-anak ya bodoh, bego. Zaman sekarang mana ada belum seks belum nikah segala gitu. Mungkin kita dihina dikit, nggak apa-apa. Tapi kita menjaga kekudusan kita dalam Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, kurang. Habis ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hidup ini kita punya dampak. Jadi kita sudah diselamatkan, kita sudah terima keselamatan itu, kita terima berkat itu, bahwa kita lakukan mengasihi orang lain. Seperti Mother Teresa katakan, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Bapak Ibu ngaku saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya harus hidup, wajib, kudu, apalagi itu, harus sama seperti Kristus telah hidup. Hidup kita membawa dampak seperti Kristus membawa dampak, sehingga dunia ini tergoncangkan dengan pengajaran seperti murid Tuhan Yesus, keselamatan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi biarlah kita sebagai orang percaya bukan hanya datang duduk diem terus udah pulang, besoknya kerja sampai Sabtu lagi, sampai habis Minggu datang lagi duduk diem dengan Tuhan. Enggak, hidup kita membawa dampak. Mungkin ada orang lain menghina kita, merendahkan kita. Lu bego lu, kalau kapan cepat kaya lu, kalau nggak korupsi. No, kita nggak. Saya mau hidup benar dalam kudusan Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang lama. Saya mau hidup seperti Kristus. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hamba telah berbicara dan mereka pesanmu. Biarlah Tuhan di tempat ini semuanya Tuhan, jemaat atau pengurus tempat ini dari gembala sampai jemaat semua punya hidup yang berdampak Tuhan Yesus. Dampak yang memuliakan nama-Mu saja, sehingga semua orang bisa melihat Tuhan Engkau Kristus. Semua orang bisa melihat Kristus ditinggikan, dimuliakan. Karena kami tahu Tuhan, kami sebagai suratan yang terbuka yang dibaca orang, supaya mereka melihat perbuatan kami, perbuatan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Biarlah Tuhan Kau beri firman-Mu, Kau tanamkan dalam hidup kami semua, dan kami mau lakukan itu semua. Hamba berdoa juga tempat gereja, tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati gereja ini, berkati berkati hamba-Mu juga Pak Yani juga sebagai gembala, berkati ibu dan anak-anak semua Tuhan Yesus. Berkati dari staf pengembalaan yang ada juga Tuhan. Berkati semua guru-guru semua minggu, mungkin sekretariat atau pengurus yang ada yang lainnya juga berkati. Berkati tempat ini juga Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan Kau cukupkan itu semuanya nih Bapa. Tuhan memberkati tempat ini, gereja ini Tuhan Yesus. Menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Gereja yang menyinarkan kemuliaan-Mu saja. Sehingga suter ini Tuhan mempunyai dampak dari karena gereja tempat ini Tuhan Yesus. Memberkati tempat ini Tuhan menjadi tempat pemulihan, tempat ini banyak orang bertobat, tempat ini bersukacita, tempat ini menjadi orang kesembuhan, tempat Engkau bertahta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua percaya sama katakan amin. Tuhan memberkati.